Perkenalkan, nama saya Christine Eunike Sianipar, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 5, mahasiswi STT Rumah Murid Kristus. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi yang ada di dalam evaluasi pembelajaran. Nah, di video kali ini, kita akan mengetahui tentang tujuan evaluasi pembelajaran dan juga prinsip-prinsip yang ada dalam evaluasi pembelajaran. Selamat menyaksikan video ini. Nah, kita masuk dalam pembahasan yang pertama. Secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran yang utama yaitu untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang lebih baik dari sebelumnya. Namun, lebih dari itu, berikut beberapa tujuan evaluasi pembelajaran. Nah, tujuan evaluasi pembelajaran tersebut adalah meningkatkan motivasi belajar siswa. Kedua, siswa bisa mencapai tujuan belajar dengan optimal sesuai yang diharapkan. Kemudian, mendorong kreativitas guru untuk menciptakan model pembelajaran yang lebih kreatif dan juga inovatif. Kemudian, membuat kegiatan belajar di sekolah berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa ingin terus belajar bagi siswa maupun bagi guru. Kemudian, lebih lengkapnya, tujuan evaluasi pembelajaran menurut Nana Sujana dalam bukunya Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar tahun 2017 menerapkan atau memaparkan 4 tujuan proses evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi ataupun mata pelajaran yang ditempuhnya. Yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang ketiga, menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Dan yang terakhir adalah memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Baik, setelah kita mempelajari tentang tujuan dari evaluasi pembelajaran, saat ini kita akan melihat 5 prinsip-prinsip dalam evaluasi pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran ini terbagi atas 5 prinsip. Dan mari kita lihat prinsip-prinsip tersebut. Prinsip yang pertama adalah kontinuitas. Nah, kontinuitas ini adalah prinsip evaluasi pembelajaran yang pertama, yaitu harus dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan, sehingga terlihat keberhasilan antara kegiatan sebelumnya dan setelah melakukan evaluasi. Dengan melakukan evaluasi secara kontinu, guru juga dapat melihat perkembangan peserta didik dengan melihat kemajuan hasil belajarnya. Umumnya, proses evaluasi terus dilakukan selama kegiatan pembelajaran itu juga dilakukan, agar guru dan sekolah bisa memberikan hasil yang terbaik setiap masanya. Prinsip yang kedua adalah komprehensif. Komprehensif artinya evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk menilai beberapa aspek di dalam seperti aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik peserta didik. Pasalnya, tidak jarang beberapa guru yang hanya memperhatikan aspek kognitif atau pengetahuan siswa, padahal seluruh aspek penilaian berperan besar dalam evaluasi pembelajaran. Nah, kita sebagai guru nantinya bukan hanya dituntut untuk membuat siswa paham materi pembelajaran, tetapi kita juga dituntut untuk membentuk karakter siswa lebih baik agar menjadi manusia yang positif dan berguna bagi kehidupannya. Oleh sebab itu, evaluasi yang baik harus dilakukan secara menyeluruh setelah proses belajar dan penilaian belajar siswa. Prinsip yang ketiga adalah kooperatif. Umumnya,
proses evaluasi pembelajaran harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan berbagai elemen untuk mengembangkan siswa, mulai dari guru mata pelajaran, guru wali kelas, kepala sekolah, orang tua, hingga petugas administrasi. Bahkan, evaluasi juga harus melibatkan siswa itu sendiri. Hal ini bertujuan agar seluruh elemen yang terlibat dalam evaluasi pembelajaran merasa dihargai karena sudah berkontribusi langsung atau mengikuti kerjasama yang dilakukan. Kemudian, prinsip yang keempat adalah prinsip objektif. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang baik, maka proses evaluasi tersebut harus dilakukan secara objektif. Artinya, faktor-faktor subjektif seperti hubungan guru dengan siswa, kedekatan guru dengan siswa, faktor perasaan tidak tega dan lainnya tidak boleh dimasukkan dalam proses evaluasi. Apabila siswa tersebut belum mendapatkan nilai yang baik, artinya guru harus memberikan catatan untuk memotivasi siswa dan memberi penilaian secara objektif untuk mengukur pengetahuan siswa. Dan yang terakhir adalah prinsip praktis. Prinsip evaluasi pembelajaran selanjutnya harus dilakukan secara praktis. Artinya, tidak memakan biaya, waktu, dan tenaga yang banyak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pada guru dalam menyusun instrumen. Prinsip evaluasi yang satu ini juga bukan hanya memberikan kemudahan pada satu guru, tetapi oleh seluruh guru, bahkan dirasakan oleh sekolah. Seiring dengan kemudahan atau kepraktisan evaluasi pembelajaran, jangan sampai menghilangkan esensi evaluasi pembelajaran itu sendiri, yaitu untuk mencapai tujuan belajar dan menciptakan pembelajaran yang lebih optimal. Demikianlah pemaparan materi saya tentang tujuan evaluasi pembelajaran dan juga prinsip-prinsip yang ada dalam evaluasi pembelajaran. Kiranya materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Majesty, worship his majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Majesty, kingdom, authority flow from his throne. Unto his own his anthem raise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come, glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship his majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings.